Jadi seolah-olah ini Anda mau mempersalahkan saya karena saya orang NTT. Maksudnya saya asal NTT, saya orang Sumba. Dan dengan komentar ini Anda mau mempersalahkan saya. Bahwa saya tidak mengurus NTT dan hanya sibuk urus doktrin. Mengurus doktrin agar doktrin yang benar ditegakkan itu penting sekali. Untuk membangun seluruh gereja bukan hanya di sini tapi juga di NTT dan di mana-mana. Karena orang-orang NTT juga mendengarkan video-video saya. Ya, jelas ya. Kedua, kalau ini serangan pribadi terhadap saya, karena kau anggap saya orang NTT, dan memang saya orang NTT, tapi kau anggap saya orang NTT yang tidak mau bekerja untuk NTT dan membiarkan Islamisasi, saya tidak berada di NTT. Dan NTT bukan fokus utama saya. Walaupun demikian, saya berusaha hampir setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini ya, kita kembali akan mereaksi dan melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman kita di sebelah dalam hal doktrin mereka ya. Bagaimana sebenarnya yang terjadi dengan teman-teman kita di yang sebelah yang sampai hari ini masih sibuk membahas tentang siapa itu Yesus. Ya kita tahu belakangan ini gerakan oneness begitu masif. Bahkan di TikTok bisa dikatakan bahwa oneness lah yang menguasai dunia perdebatan lintas agama. Kita lihat bagaimana tidak berdayanya orang-orang yang berpaham Trinitas dalam menghadapi orang-orang Kristen dari doktrin oneness. Di pihak oneness, kita lihat begitu rajinnya Malikil Amalek atau Herdi ya, dalam menjelaskan, mengedukasi pemahaman oneness-nya. Satu persatu, orang-orang yang sebelumnya mengaku sebagai Trinitas, pelan-pelan berpindah haluan mengikuti pemahaman oneness. Dan ini jelas-jelas satu fenomenal yang luar biasa di tahun 2023 ini ya. Saya sendiri sebagai pemerhati, pengamat dunia debat, ini cukup takjub melihat perkembangan oneness di medsos ini. 2 tahun yang lalu ya, sudah mau 3 tahun, kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun yang lalu, saya ingat sekali saat pertama sekali Samuel Sihaan, seorang pendeta, masuk di channel saya untuk menjelaskan pemahaman oneness. Saat itu pemahaman oneness masih sangat susah diterima, terutama oleh kalangan teman-teman Kristen yang secara usia lebih tua. Karena doktrin yang mengikat mereka itu Trinitas. Doktrin yang sudah tertanam di otak mereka itu Trinitas, susah untuk digoyangkan. Bahkan banyak sekali orang Trinitas yang marah, yang ngamuk kepada Samuel dan teman-temannya atas pengajaran yang mereka anggap ini dari setan. Ya. Iblis lah yang jadi bapakmu kan gitu. Pemahaman oneness ini dikatakan sesat, setan lah, bidat lah. Bahkan orang-orang oneness mulai ya, satu persatu diserang, baik itu doktrinnya maupun pribadinya. Joshua Teu, seorang pendeta yang sebelumnya sangat aktif mengajarkan doktrin oneness tersebut, itu juga harus tumbang, ya, harus tumbang akhirnya. Satu persatu orang-orang oneness redup. Tetapi di 2023 ini ya, melalui medsos TikTok, mereka bangkit dengan luar biasa. Saya terkejut gitu. Ya bisa jadi karena TikTok ini secara penonton lebih banyak dari kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda yang secara doktrin belum terlalu tertanam ya, belum terlalu dicekokin gitu. Jadi masih gampang pemahaman Trinitasnya itu dicabut dari otak mereka. Ya, doktrin tersebut dicabut oleh orang-orang oneness, ditukar dengan doktrin-doktrin dari oneness. Nah, itu yang terjadi. Itu sekilas info yang bisa saya sampaikan menurut pandangan saya ya. Sekali lagi ini menurut pandangan pribadi saya sebagai pemerhati, pengamat dari diskusi lintas iman yang terjadi di medsos. Dan di kesempatan kali ini, ya, fokus kita adalah mengintip, melihat bagaimana perkembangan sikut-sikutan yang terjadi di kubu sebelah, terutama dari orang-orang yang sangat keras
menentang pemahaman-pemahaman di luar Trinitas. Ya, siapa lagi kalau bukan Muriwali dan antek-anteknya ya. Muriwali Yanto Matalu ini adalah salah satu pendeta dari Trinitas yang sangat keras menentang pengajaran-pengajaran di luar Trinitas. Ya, sangat keras. Bahkan kita sering melihat ucapan-ucapan yang luar biasa. Ya, luar biasa itu artinya di atas normal yang biasa dipakai oleh orang-orang terhadap pengajar-pengajar doktrin di luar Trinitas. Semua, wah, ngeri. Ya, ngeri teman-teman kalau kita lihat. Oke, kali ini kita akan tampilkan dulu buktinya. Ini saya ambil dari channel sebelah ya, saya reaksi. Saya tunjukkan dulu. Ya, jadi saya udah lama nggak memperhatikan mereka, dan ternyata makin seru. Ya, bisa dibilang selama 2 bulan ini kan saya cukup vakum dalam mereaksi orang-orang dari kubu sebelah maupun dari kalangan Polycarpus. Dan setelah saya mengamati perkembangannya ternyata masih ya, masih luar biasa, saling serang, saling mereaksi antar mereka. Jadi di sini ini dari channel Muriwali Yanto Matalu, salah satu pendeta yang sangat membenci saya ya. Kalau saya lihat sangat benci sekali dengan saya karena kita selalu membongkar dan juga menunjukkan kepada penonton apa yang terjadi di dunia debat diskusi lintas iman ini, dan menurut MIM itu sangat berbahaya bagi pengajaran mereka. Jadi di sini dia bikin doktrin tidak penting. Lihat, NTT diislamisasi. Dan video ini berisi komplainan ya. Kalau menurut saya ini video isinya komplainan Muriwali terhadap orang-orang yang mengkritik dirinya, mengkritik cara dia dalam berdiskusi, cara dia dalam menyampaikan ajaran Yesus. Ya, ini linknya. Jadi banyak sekali penonton-penonton, orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa MYM ini terlalu fokus dengan doktrin, sampai dia tidak sadar ada yang lebih penting. Banyak orang-orang Kristen mengatakan bahwa doktrin itu tidak penting. Ya, mau itu oneness, mau itu trinitas, ngapain? Yang harus kita lakukan adalah mengajak sebanyak mungkin orang-orang Islam jadi Kristen, kan gitu. Banyak itu suara-suara seperti itu di luar sana, yang mengatakan harusnya fokus kita itu bukan sikut-sikutan antara oneness, unitarian, trinitas, ataupun yang lain. Harusnya fokusnya bagaimana supaya Indonesia ini mayoritas Kristen. Fokusnya ini bagaimana orang-orang Islam itu bisa masuk ke agama Kristen. Itu yang harusnya jadi fokus utama. Jadi banyak ya penonton-penonton, orang-orang masyarakat umum dari pihak Kristen itu yang resah melihat pendeta-pendeta mereka, guru-guru mereka itu sibuk saling sikut. Ya, oneness sikut trinitas, trinitas sikut unitarian, unitarian balas sikut trinitas gitu kan. Bahkan muncul wajah-wajah baru tapi orang lama ya. Stok baru tapi wajah lama yang punya murid luar biasa banyak, puluhan ribu bahkan ratusan ribu, itu juga sudah mulai mengajarkan doktrin yang berbeda. Contohnya Erastus Sabdono ya, seorang pendeta besar dengan jumlah murid ratusan ribu ya, muridnya itu ratusan ribu, itu ternyata punya pemahaman bahwa Yesus itu tidak pernah setara dengan Allah Bapa. Itu jelas-jelas pengajaran di luar doktrin Trinitas, dan itu berbahaya, apalagi muridnya banyak. Sehingga orang-orang seperti Muriwali itu langsung gerak cepat ya, ngikut, langsung mengatakan bahwa pengajaran Erastus sesat. Wah, ngeri. Dan ini membuat masyarakat umum yang Kristen-Kristen makin bingung. Ini yang mana yang benar gitu? Yang benar apakah pendeta Erastus, pendeta Muriwali, atau Samuel Sihan? Mana yang benar gitu? Pengajarannya beda. Sehingga orang-orang Kristen di luar sana itu makin terombang-ambing.
Ya, kalau kita lihat makin terombang-ambing, harus memilih di antara doktrin-doktrin ini. Belum lagi banyak ya orang-orang Kristen yang melihat harusnya fokus kita lawan Islam, musuh kita Islam gitu kan. Bahkan saya mendapatkan info, ya ini info A1, ada beberapa donatur mereka itu yang menyuruh, meminta kepada orang-orang Oneness, orang-orang di luar pemahaman Trinitas agar kembali bersatu. Ya, mereka tawarkan sejumlah uang agar orang-orang Oneness ini berhenti, ya, berhenti menyerang pemahaman Trinitas dan fokus kembali menyerang Islam. Yaitu info A1 yang saya dapatkan, dan luar biasanya ya, luar biasanya ada beberapa yang menolak. Ya, saya langsung sampaikan, saya cukup takjub ya melihat orang-orang seperti Pak Triwira, Herdi ya, si Malikil itu, yang berani menolak tawaran-tawaran donasi. Ya, mereka nggak mau terima donasi kalau disuruh berhenti mengajarkan Oneness. Mereka lebih memilih, ya udah saya nggak ambil uang kamu, nggak apa-apa. Tapi saya tetap fokus mengajar. Ya, saya harus acungin jempol, salut ya, buat orang-orang seperti Malikil dan teman-temannya. Luar biasa itu. Lebih mengutamakan pengajaran yang menurut mereka itu yang benar dibandingkan tawaran uang ya. Walaupun mungkin uangnya menurut Malikil ya kecil gitu kan. Kalau ditawari 10 miliar, 20 miliar mungkin mau gitu. Kalau cuma segitu ya nanti dulu. Nanti dulu kan gitu. Oke, kita akan dengarkan dulu bagaimana Muriwali ya kembali marah kepada orang-orang yang mengomentari cara dia, yang notabene itu berasal dari kekristenan sendiri, ya, orang-orang Kristen sendiri yang mengkoreksi dia, dan banyak hal ya, rupanya banyak hal yang seru selama saya tidak eksis. Ya. Jadi mohon dukungannya teman-teman ya, supaya channel ini bisa besar, bisa segera menggantikan HMC, dan kita bisa meluruskan pemahaman-pemahaman yang sudah dibengkokkan. Kita bisa kembali melawan Polikardus yang ingin menyesatkan saudara-saudara Islam kita di luar sana, yang masih sangat masif sampai detik ini ya. Jadi selain channel-channel debat, tentu saja kita juga butuh channel-channel reaksi seperti Al-Ayubi, Bamtri, dan HMC juga tentunya ya. Jadi mohon dukungannya. Oke, kita saksikan dulu apa yang mau disampaikan oleh MYM ini. Saudara, dalam video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap komentar-komentar yang saya anggap bodoh di dalam kolom komentar video saya yang kemarin yang membahas mengenai GBI yang merevisi formulasi baptisan yang terindikasi ada pemahaman Oneness Pentakostalismnya. Nah, di kolom komentar video tersebut, saudara, ada orang-orang tertentu yang berkomentar secara bodoh, yang intinya mengatakan doktrin itu tidak penting. Ya, doktrin tidak penting. Ya, bahkan ada yang mengatakan doktrin tidak diajarkan oleh Yesus dan Paulus, begitu ya, saudara. Dan ini adalah komentar yang begitu konyol dan begitu bodoh ya. Mungkin sebelum saya memberikan tanggapan, saya akan membaca beberapa komentar itu ya, saudara ya. Ini dari seseorang yang nama kanal YouTube-nya adalah @baguslim7168. Dia menulis begini, saudara. Doktrin terus. Bangun, bangun. Orang NTT mau diislamisasi. Lihat channel sebelah. Sesat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Daripada pindah server. Pilih mana? Nah, saya dalam video ini, saudara, mau berkonsentrasi untuk menanggapi komentar yang bodoh ini ya. Tapi ada baiknya saya membaca juga komentar-komentar yang lainnya ya. Yang nadanya sama, saudara ya, bahwa doktrin itu tidak penting. Ini dari @sardipane7437. Doktrin tidak ada diajarkan oleh Yesus Kristus juga Paulus. Jadi nggak begitu perlu. Ya, doktrin tidak diajarkan oleh Yesus dan Paulus katanya. Jadi nggak begitu perlu katanya. Baik, satu lagi ya saudara ya. Ini yang terakhir. @user FJ5CE1LC44M. Waduh, nama apa ini ya? Nama orang dari planet mana ini? Doktrin itu tidak begitu penting.
doktrin tidak begitu penting. Sepenuhnya, saudara, komentar-komentar ini adalah komentar-komentar yang sangat-sangat bodoh. Pertama-tama, mengapa sangat-sangat bodoh? Karena kita hanya bisa memberitakan Yesus, memberitakan keselamatan, mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang manusia, dan lain sebagainya, hanya dari apa yang diajarkan Alkitab. Nah, apa yang diajarkan Alkitab itu, saudara, adalah ajaran atau doktrin. Doktrin itu artinya ajaran. Maka kalau saudara membaca surat-surat Paulus, di situ ajaran-ajaran penting mengenai kekristenan diajarkan. Begitu juga kalau saudara membaca surat-surat Yohanes, juga surat-surat Rasul Petrus, juga kalau saudara membaca 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua itu berisi pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dan pengajaran itu artinya doktrin. Nah, orang-orang bodoh ini tidak memahami apa itu doktrin. Ya, maka mereka mengatakan doktrin tidak penting. Yesus tidak mengajarkan doktrin. Padahal di keempat kitab Injil itu Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah Mesias. Yesus mengajarkan bahwa dirinya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Yesus mengajarkan atau memberikan doktrin bahwa kalau mau selamat harus percaya kepada Dia. Yesus juga mengajarkan bahwa dirinya adalah dari Bapa dan diutus oleh Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Yesus juga mengajarkan bahwa dirinya adalah satu-satunya jalan dan keselamatan, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Dan Yesus Kristus juga mengajarkan di dalam banyak bagian mengenai kerajaan Allah, di mana Yesus adalah rajanya. Jadi di mana di Alkitab tidak ada pengajaran, tidak ada doktrin. Alkitab penuh dengan doktrin. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan Alkitab tidak mengajarkan doktrin, Yesus tidak mengajarkan doktrin, Paulus tidak mengajarkan doktrin. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sekarang saudara, mungkin saya membaca komentar yang pertama tadi ya, karena saya mau fokus di situ. Doktrin terus katanya, ini dari Bagus Lim 7168. Doktrin terus, bangun-bangun, orang NTT mau diislamisasi. Lihat channel sebelah, sesat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih daripada pindah server. Pilih mana? Nah, ini kebodohan yang amat-amat bodoh. Ya, sesat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada itu kesesatan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau berada dalam Kristus, engkau berada di dalam pengajaran Kristus, engkau berada di dalam pengajaran para rasul perjanjian baru dan para nabi perjanjian lama, engkau tidak tersesat. Kalau engkau sungguh-sungguh berada di dalam Kristus, engkau tidak tersesat. Maka tidak ada yang namanya itu tersesat dalam Kristus. Ini komentar yang persis sangat-sangat bodoh. Saudara, sangat-sangat tolol. Tidak ada itu orang sesat di dalam Kristus, sesat di dalam Alkitab, sesat di dalam Trinitas, begitu ya, sesat di dalam ajaran Rasul Paulus. Tidak ada itu. Selama Anda berada dalam ajaran Paulus, itu sama juga Anda berada dalam ajaran Kristus, sama juga Anda berada dalam ajaran Rasul Petrus, sama juga Anda berada dalam ajaran Rasul Yohanes, sama juga Anda berada pada ajaran para nabi perjanjian lama, sama juga Anda berada pada ajaran Alkitab. Jadi Anda tidak mungkin tersesat. Jadi yang namanya tersesat dalam nama Tuhan Yesus itu tidak ada itu. Ya. Yang sesat itu dia mengenal Yesus yang palsu. Nah, Yesus yang palsu itu bukan Yesus dari Alkitab. Yesus yang palsu itu adalah Yesus yang oneness, Pentakostalisme itu palsu. Yesus yang palsu itu adalah Yesus yang Unitarian. Manusia saja yang diangkat jadi Tuhan, diangkat jadi juru selamat, sebagaimana diajarkan Erastus Sabdono. Itu Yesus yang palsu. Yesus yang semacam itu tidak mungkin menyelamatkan Anda. Yesus yang palsu itu menyesatkan Anda. Maksud saya ajaran Yesus yang palsu itu akan menyesatkan Anda. Yesus yang hanya nabi saja. Hanya nabi saja. Dia bukanlah firman Allah. Dia bukanlah Allah. Dia bukanlah sang logos yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, Yesus yang hanya nabi saja tidak mungkin menyelamatkan Anda. Jadi ini Bagus Lim yang kau maksud adalah Yesus yang palsu. Yesus versi Erastus Sabdono atau Yesus versi saksi-saksi Yehova, yaitu Yesus yang ciptaan mula-mula, atau Yesus versi oneness, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Dengan demikian mereka menyangkal tentang anak. Menyangkal tentang anak, di mana Yohanes berkata, Rasul Yohanes berkata, siapa menyangkal anak, dia juga menyangkal Bapa. Siapa menolak anak, dia juga menolak Bapa. Dia tidak diselamatkan.
Ketika engkau mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, engkau menyangkal keberadaan Sang Anak di sana sebagai satu pribadi tersendiri yang bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan, juga bersama-sama dengan pribadi Roh Kudus dalam kekekalan. Nah, semua ini adalah Yesus yang palsu. Yesus yang palsu tidak mungkin menyelamatkan. Tidak mungkin, saudara. Jadi, selama seseorang mengajarkan Yesus yang bukan dari Alkitab, dia tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi konyol sekali ini pendapatmu ini ya. Engkau mengatakan sesat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, daripada pindah server, pilih mana? Dua-duanya sama. Kalau Yesus yang engkau maksud ini adalah Yesus yang palsu. Ya, saya sudah mengatakan tadi, tidak ada itu sesat dalam nama Yesus, dalam pengertian Yesus yang sejati. Sesat dalam Alkitab, sesat dalam ajaran Paulus, sesat dalam ajaran Petrus, itu tidak ada itu. Yang ada itu orang tersesat karena Yesusnya palsu. Allahnya palsu. Itu tersesat dia. Nah, kalau yang engkau maksud di sini Yesus yang palsu, ya, seseorang yang percaya Yesus yang palsu dengan orang-orang yang bukan orang Kristen, sami mawon, tidak ada bedanya. Apa bedanya? Apa bedanya? Tidak ada bedanya, saudara. Nah, ini poin yang kedua, saudara. Jadi ini komentar ini sangat bodoh sekali. Sangat-sangat bodoh. Yang ketiga, yang terakhir sekarang, saudara. Bangun. Orang NTT mau diislamisasi. Lihat channel sebelah. Ini orang panik sekali ya, saudara ya. NTT mau diislamisasi. Jadi kau kira, hei Bagus Lim, kau kira di NTT tidak ada pendeta di sana. Ya, tidak ada pendeta di sana yang memberitakan Injil. Tidak ada pendeta di sana yang menggembalakan jemaat dengan baik-baik. Sehingga ketika orang Islam masuk dan berdakwah di sana, orang Kristen ketakutan setengah mati. Ini ketakutan yang tidak alkitabiah, saudara. Kenapa takut? Iman Kristen yang sejati tidak perlu takut. Dengar ini Bagus Lim, kamu paling imanmu palsu, maka ketakutan. Karena imanmu palsu, maka kamu takut sekali. Orang Islam masuk takut sekali. Orang Islam itu baik-baik, banyak yang baik ya. Saya tidak percaya kalau orang Islam itu radikal semua. Ada yang radikal, ada yang baik. Saya banyak menemukan orang Islam baik sekali. Saya ada teman orang Islam ya. Jadi kau takut sekali. Orang Islam masuk NTT lalu dia berdakwah. Silakan saja, dia bebas kok. Tapi yang terpenting adalah bahwa ada pendeta-pendeta yang mengajarkan ajaran yang sejati, ada pendeta-pendeta yang terus memberitakan Injil, ada pendeta yang terus-menerus itu berjaga-jaga atas jemaat supaya mereka tidak meninggalkan persekutuan Kristen, lalu kemudian mereka mungkin akhirnya nanti dibawa ke tempat lain ya. Ya, jadi kau kira tidak ada pendeta di sana yang bekerja keras. Nah, ini pertama ya, untuk poin yang ketiga ya. Masalah orang NTT dan islamisasi. Jadi kau aja yang ketakutan, imanmu palsu, maka kamu takut setengah mati. Saya tahu di Kupang itu ada banyak pendeta-pendeta bagus sekali. Ya, termasuk Pak Isra Soru, ya itu ada pendeta Mela Atok, itu karismatik tapi bagus sekali ya. Ada banyak pendeta ya, ada banyak pendeta, kalau saya mau sebut satu persatu itu banyak sekali saudara ya, di NTT ya. Jadi apa yang mau ditakutkan ya? Yang penting pekerjaan Tuhan tetap jalan. Ya, kamu karena imanmu palsu maka ketakutan setengah mati. Maka engkau mengkompromikan Injil yang sejati. Yesus palsu pun kau anggap Yesus sejati. Oh, ini cilaka besar kamu itu. Ya, lalu poin yang kedua. NTT. Bangun. Ini seolah-olah ini orang, karena ini berkomentar di kolom YouTube saya. Seolah-olah dia mau menyuruh saya untuk banting tulang bekerja bagi kekristenan di NTT untuk menghadapi apa yang dia katakan di sini islamisasi, ya. Tapi saya tinggal di Jawa. Saya tinggal di Jawa sudah 30 lebih tahun, 31 tahun saya tinggal di Jawa. Saya datang ke Malang itu pada umur saya tepat 20 tahun, masih sangat muda, 20 tahun. Dan sudah setua ini, saya warga Malang. Ya, istri saya orang Malang, pergaulan saya sama orang Jawa, ya. Ya, jadi kalau engkau memberi komentar ini dan mau menunjukkan kepada saya pribadi, ya, saya boleh katakan bahwa visi saya bukan membangkitkan NTT, bukan untuk bekerja banting tulang hanya untuk NTT. Tidak ada visi itu, tidak ada visi itu dalam beban yang Tuhan taruh dalam pikiran saya. Tapi untuk kekristenan secara menyeluruh. Jadi boleh NTT, boleh Sumatera, boleh Indonesia, Papua, ya Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan ke luar negeri ya. Itu yang menjadi visi saya ya.
Jadi seolah-olah ini Anda mau mempersalahkan saya karena saya orang NTT. Maksudnya saya asal NTT, saya orang Sumba. Dan dengan komentar ini Anda mau mempersalahkan saya. Bahwa saya tidak mengurus NTT dan hanya sibuk urus doktrin. Mengurus doktrin agar doktrin yang benar ditegakkan itu penting sekali. Untuk membangun seluruh gereja bukan hanya di sini tapi juga di NTT dan di mana-mana. Karena orang-orang NTT juga mendengarkan video-video saya. Ya, jelas ya. Kedua, kalau ini serangan pribadi terhadap saya, karena kau anggap saya orang NTT, dan memang saya orang NTT, tapi kau anggap saya orang NTT yang tidak mau bekerja untuk NTT dan membiarkan Islamisasi, saya tidak berada di NTT. Dan NTT bukan fokus utama saya. Walaupun demikian, saya berusaha hampir setiap tahun. Saya tidak katakan murni setiap tahun, tapi hampir setiap tahun, saya membuat kebaktian-kebaktian penginjilan di Nusa Tenggara Timur. Ya, saya melakukan itu. Jadi saya tetap ada tanggung jawab sebagai orang NTT, tapi kalau Anda menarik saya supaya saya full untuk NTT, panggilan saya bukan itu. Saya sudah tinggal di Jawa. Ya, saya bergaul dengan orang Jawa. Jadi kau kira orang Jawa tidak perlu dilayani? Jadi kau kira orang-orang Jawa tidak perlu dilayani? Hanya NTT saja. Jadi engkau kelihatan ini menyerang saya secara pribadi dengan menggunakan isu bahwa saya asli NTT dan saya tidak bekerja untuk NTT. Kamu salah. Ya, saya boleh bilang tinggal di Jawa ya. Ya, saya sudah orang Malang, saya Arema. Arema ya, tahu Arema, Arek Malang. Ya, jadi Anda tidak bisa memberikan beban kepada saya yang di luar kemampuan saya karena saya tidak tinggal di NTT. Walaupun demikian saya tetap menyempatkan diri memikirkan NTT. Walaupun saya tidak mungkin full time untuk NTT. Jadi seranganmu ini serangan yang kacau, yang ngawur. Karena engkau tidak tahu siapa saya, ya. Engkau tidak tahu di mana saya tinggal. Kau anggap mungkin saya tinggal di NTT. Kau anggap mungkin saya tinggal di Kupang. No, saya tidak tinggal di Kupang. Saya sudah 31 tahun tinggal di Kota Malang, di Jawa. Ya, jadi kalau mau ngomong, mau serang orang itu ya mikir dulu baik-baik ya. Kamu mikir dulu baik-baik, teliti dulu profil saya. Sebetulnya kalau Anda mau Google itu, di Google itu menyediakan semua informasi tentang saya itu ada, ya. Anda masuk ke Facebook saya, semua informasi tentang saya itu ada. Saya jujur, saya tidak tutup-tutupi identitas saya. Tinggal di mana, semua ada. Saya pelayanan di gereja mana, saya pelayanan seperti apa, semua jelas itu. Jadi kalau kau riset sedikit saja, sebetulnya ini serangan ini yang kelihatannya ini menyerang saya secara pribadi karena saya orang asal NTT, tidak perlu engkau lakukan. Ya, dari yang kayak gini-gini saja kelihatan sekali bahwa apa yang kau kerjakan itu sama sekali tidak berada dalam kebenaran, tapi sepenuhnya adalah kebodohan. Saya pikir ini yang menjadi tanggapan saya terhadap komentar-komentar bodoh yang ditulis di sini. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya nggak yakin ini teman-teman dengar sampai habis nih ya. Ini pasti banyak yang main skip aja karena bosan dengan suara Muriwali atau memang tidak berminat mendengarkan statement dari Muriwali ya. Oke, kita akan tanggapi dan kalian catat baik-baik ya, bagi teman-teman Kristen terutama. Perhatikan baik-baik apa yang mau saya sampaikan. Ya, saya harap tanggapan saya, ya sekali lagi ini tanggapan pribadi saya, menurut pandangan saya sebagai pemerhati, pengamat dunia diskusi lintas agama. Yang pertama, Muriwali mengatakan bahwa GBI mulai merevisi formula baptisan. Menurut Muriwali dan teman-teman Trinitasnya, formula baptisan itu adalah satu hal yang sangat sakral. Tidak boleh dimain-mainkan. Orang harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau cara baptis, mau itu percik, mau itu selam ya, dicelupkan satu badan semua, itu nggak masalah. Yang penting formulanya. Jadi kalau formulanya udah benar, seandainya jemaatnya pindah gereja, itu nggak masalah, nggak perlu dibaptis ulang. Orang-orang dari Katolik pindah ke gereja Muriwali yang reform, itu nggak perlu dibaptis ulang. Karena menurut Muriwali, itu sudah pas. Formulanya sudah cocok. Formulanya sama. Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau yang di luar itu baru harus dibaptis ulang. Karena tidak sah baptisannya. Tetapi, Muriwali mengatakan GBI mulai merevisi formula baptisan. Saya belum ngecek videonya, saya belum lihat bukti bahwa GBI melakukan revisi. Untuk hal ini, saya belum bisa komentar terlalu jauh. Ya, saya cuma bisa mengatakan kepada kalian bahwa menurut orang-orang seperti Muriwali, formula baptisan itu tidak boleh, ya, tidak boleh diotak-atik.
Cara baptis nggak masalah, yang penting ada airnya. Ya, yang penting ada menggunakan air. Tetapi formula itu tidak boleh diganggu-gugat. Wajib Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak boleh atas nama Yesus doang. Kita tahu, banyak ya aliran-aliran di luar itu, apalagi Oneness, yang melakukan baptisan hanya dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus yang merupakan Putra, Bapa, dan Roh Kudus itu sendiri. Itu nggak boleh. Harus 3. Ya. Jadi, ini kita akan cek lagi apa benar GBI melakukan hal tersebut. Dan kalau GBI sampai melakukan hal tersebut, ini satu hal yang akan mengubah, ya, akan mengubah percaturan dunia lintas iman. Apalagi kita tahu GBI adalah salah satu denom gereja terbesar di Indonesia. Jemaatnya luar biasa banyak. Selama ini hanya oknum-oknum tertentu di GBI yang dicurigai. Ya, dicurigai punya pemahaman Oneness, tetapi GBI secara total itu masih Trinitas. Kalau sampai GBI mulai merevisi, ini ada apa? Ya, ada apa? Jadi kita akan ngecek lagi ya video ini, video tentang GBI. Ya, itu nanti di konten berikutnya. Terus Muriwali yang kedua mengatakan doktrin itu sangat penting. Jadi dia marah, dia tidak terima kalau ada orang-orang Kristen mengatakan doktrin tidak penting. Itu salah. Ya. Karena menurut Muriwali, doktrin itu yang paling penting. Karena doktrin itu diibaratkan sebagai tiang penyangga rumah. Ya, itu tiang utamanya gitu. Dan kalau banyak orang-orang Kristen di luar sana yang mengatakan bahwa doktrin itu tidak diajarkan Yesus dan Paulus, itu salah besar. Ya. Menurut Muriwali, Yesus itu mengajarkan doktrin. Ya. Paulus mengajarkan doktrin, karena doktrin itulah yang ada di kepala jemaat, itulah yang membuat jemaat percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah juru selamat. Kalau enggak ada gunanya kan gitu. Menurut Muriwali, Yesus mengajarkan doktrin yang mengatakan dialah Mesias, dialah satu-satunya kebenaran dan hidup. Apakah itu benar? Ya, apakah itu benar? Kalau untuk hal ini, saya kurang setuju ya. Jadi kalau memang pengajaran itu doktrin, betul. Yang namanya pengajaran pasti ada doktrin. Kadang doktrinnya disadari atau tidak saja. Ada orang tidak sadar bahwa dia sedang didoktrin oleh lawan bicaranya. Dia tidak sadar bahwa orang yang sedang menjelaskan ini sedang menanamkan doktrin. Ya, kan kita kalau bicara sama orang kan kita sedang berupaya, ya, kita sedang berusaha agar lawan bicara kita itu kan percaya dengan apa yang kita sampaikan. Lawan bicara kita bisa menanamkan di dalam alam bawah sadarnya apa yang kita sampaikan. Kita yakinkan dia, kita pengaruhi dia, itu udah doktrin, kan gitu. Kita pengaruhi dia agar ikut ke kita, itu udah doktrin pasti. Ya, untuk hal itu benar, pengajaran adalah doktrin, itu benar. Tetapi apakah Yesus mengajarkan doktrin bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Ya, kalau untuk hal ini, mohon maaf, saya tidak setuju. Ya, Yesus tidak pernah memaksakan hal tersebut. Yesus adalah salah satu jalan kebenaran. Yes, menurut iman saya, menurut iman Islam, Yesus hanyalah salah satu dari jalan kebenaran. Para nabi itu adalah jalan kebenaran menuju keselamatan, menuju Allah. Itu fix. Ya, Yesus salah satu jalan, betul, menurut iman kami. Kalau menurut Muriwali, dia satu-satunya, tidak ada yang lain, kan gitu. Disinilah perbedaan antara Islam dan Kristen. Ya, itu urusan dialah. Ya. Muriwali mengatakan Alkitab penuh dengan doktrin. Ya iyalah. Kalau Alkitab nggak ada doktrin, gimana orang bisa percaya, kan gitu. Gimana orang bisa percaya bahwa orang-orang Kristen mewarisi dosa waris? Kalau bukan
didoktrin. Bagaimana mungkin orang bisa percaya Tuhan turun ke dunia, jadi manusia, mati disalibkan, terus bangkit ya, untuk menyelamatkan dosa, menyelamatkan umat manusia. Kalau bukan doktrin, nggak akan masuk ke kepala kalian. Itu benar. Ya. Kalau bukan karena doktrin, nggak akan ada orang percaya. Nggak mungkin orang mau percaya gitu kan. Tuhan yang disebut Maha Kuasa, tiba-tiba dikatakan mengosongkan dirinya, dan bisa dibunuh oleh ciptaannya. Itu nggak mungkin. Ya. Itu nggak mungkin. Itu memang harus doktrin yang luar biasa kuat, doktrin yang terus diulang-ulang dari orang kecil ya, dari masih kecil sampai besar, itu baru bisa masuk dengan kuat. Kalau nggak mungkin. Agama itu pasti doktrin. Mau agama apapun. Orang-orang jemaatnya itu didoktrin bahwa Tuhan yang benar tuh ya kita punya gitu. Sang pencipta itu ya kita punya gitu. Yang kita percaya ini, bukan yang di luar itu. Itu udah pasti doktrin. Saya setuju untuk hal ini. Terus selanjutnya ya, yang ketiga, Muriwali menekankan, ya, sesat dalam nama Yesus itu tidak akan selamat. Ya, sesat dalam nama Yesus nggak mungkin selamat. Muriwali menekankan, bila kalian ada di dalam ajaran Paulus, itu sama dengan kalian ada dalam ajaran Yesus. Ini bingung saya ya. Saya agak bingung untuk hal ini. Kenapa selalu ya orang-orang ini mengatakan ajaran Paulus sejalan dengan ajaran Yesus? Dari mana sejalannya? Dari mana sejalannya Paulus dan Yesus? Dalam diskusi, debat selama ini yang kita lakukan, kita selalu membongkar, menunjukkan data-data bahwa ajaran Paulus tidak sejalan dengan Yesus. Yesus melakukan hukum Taurat. Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya ikut ajaran Taurat. Tapi Paulus, ya kita tahu sendirilah. Yesus disunat. Yesus tidak makan babi. Paulus tidak perlu sunat, tidak perlu makan babi. Dan masih banyak hal lainnya ya. Yesus mengatakan dirinya utusan, Paulus mengatakan Yesus diangkat ya menjadi Tuhan. Ini menurut pemahaman kami, sekali lagi ya. No hard feeling. Menurut kami, berada di dalam Paulus, itu sama dengan Anda sudah di luar ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sudah di luar ajaran Yesus. Itu menurut kami. Ya. Itu menurut kami, sekali lagi. Jangan komplain. Itu memang beda pemahaman kita ya. Menurut Muriwali, ya kita lanjut ini, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Menurut pendeta Muriwali, orang-orang yang tersesat, ya, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang tersesat, itu adalah orang yang mengenal Yesus yang palsu. Ya, karena nggak mungkin ada sesat dalam nama Yesus. Tidak mungkin Anda tersesat dalam nama Yesus. Anda bisa tersesat kalau Anda di dalam Yesus yang palsu. Ya, Yesus yang palsu kan gitu. Yesus yang palsu menurut Muriwali ya tentu saja Yesus yang di luar Trinitas. Yesus yang oneness, Yesus yang Unitarian, ya, ajaran yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Yesus hanya utusan, itu adalah Yesus-Yesus yang palsu. Ya. Dan Yesus yang palsu tidak mungkin bisa menyelamatkan Anda. Menurut Muriwali ya, menurut Muriwali. Dan ini cukup agak gimana gitu ya. Menurut saya ini agak gimana, lebay gitu. Ya, menurut saya masih sangat tidak pantas lah Muriwali ngomong seperti itu. Karena sebenarnya di dalam Trinitas sendiri, ya, ada juga masalah gitu. Jadi Trinitas mengatakan di luar dia itu Yesus-Yesus yang palsu. Padahal orang-orang yang mengaku Trinitas selalu menggebar-geborkan bahwa dia guru, dia ngerti tentang Trinitas, ternyata juga berbeda pandangan dan mulai saling siku. Mulai saling siku. Jadi saya mendapati satu pernyataan dan satu fakta baru ya. Tapi itu nanti kita buat di konten berikutnya. Ya, itulah kalian wajib nih.
subscribe dan aktifkan lonceng channel Jadid HMC ini, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru. Ya, jadi saya mendapati bahwa ternyata menurut Muriwali, Deki Ngadas, seorang guru, ya, seorang guru besar juga di kekristenan dari aliran Trinitas yang selama ini mereka kompak ya, Muriwali dan Deki Ngadas, itu ternyata beda pandangan. Muriwali mengatakan bahwa pandangan dari Deki Ngadas ini salah. Ini salah gitu. Nanti kita akan kasih videonya ya. Kita akan kasih videonya di konten berikutnya. Nah, itu lucu juga kan. Dalam Trinitas sendiri juga udah mulai saling sikut ini, karena beda pandangan. Jangankan sama yang beda doktrin. Ya. Waduh, kacau sekali mereka. Kacau sekali. Nah, terus di sini dikatakan bahwa NTT mau diislamisasi. Aduh. Kita tahulah bahwa NTT itu kan masih mayoritas agamanya Kristen. Banyak sekali pendakwa-pendakwa yang datang ke sana, dan salah satu yang cukup terkenal ya dan berhasil mengajarkan teman-teman, berhasil menyampaikan Allah yang benar menurut versi umat Islam kepada orang NTT adalah Ustadz Nababan. Ya, kita tahu bagaimana Ustadz Nababan itu sangat luar biasa. Sudah banyak sekali orang-orang NTT yang menjadi mengenal Islam setelah Ustadz Nababan menyiarkan kebenaran Islam. Hidayah turun, hidayah Allah berikan kepada orang NTT. Dan kita sebagai umat muslim, marilah kita mendoakan semoga hidayah, pintu hidayah terbuka. Allah memberikan hidayah tersebut kepada seluruh orang-orang yang ada di NTT ya, provinsi NTT yang kita cintai, saudara-saudara kita, yang masih banyak orang-orang di NTT yang belum mengenal Islam. Karena mungkin keterbatasan informasi, mungkin tidak ada teman, tetangga, saudaranya yang Islam, sehingga mereka belum pernah mengenal apa itu ajaran Islam. Semoga mereka mendengarkan Islam, masuk ke dalam hati mereka, dan pintu hidayah terbuka. Ya, semoga mereka dipilah, dan dijamah ya. Itu doa kita. Dan untuk masalah NTT ini, kita nggak akan banyak komentar. Ya, di sini penontonnya menyalahkan Muriwali. Ya, dikatakan bahwa Muriwali ini kan kelahiran Sumba. Dia ini kan istilahnya anak NTT. Dia anak NTT, tapi dia sibuk dengan doktrin sampai lupa bahwa di NTT itu makin banyak orang-orang yang memutuskan mualaf. Nah, ini bukti nyata ya teman-teman. Bukti nyata bahwa dari orang Kristen sendiri sudah sadar bahwa di NTT itu banyak sekali yang mualaf. Mereka sendiri sudah mengaku itu kan. Ini kan pernyataan pengakuan secara tidak langsung. Pengakuan bahwa di NTT banyak sekali orang-orang dari agama Kristen pindah menjadi Islam. Sehingga terjadi kepanikan. Ya, terjadi kepanikan gitu kan. Ada ketakutan. Menurut Muriwali, ini ketakutan yang berlebihan. Nggak perlu takut gitu kan. Karena menurut dia di sana banyak pendeta-pendeta hebat juga. Ada Esra Soru, ada Mel Atok gitu kan. Jadi nggak usah takut gitu. Tapi menurut orang yang ada di akar rumput, ini udah dalam kondisi, wah, berat ini kan. Kalau yang di atas-atas ini kan nggak tahu yang di lapangan itu seperti apa. Ini orang NTT sendiri yang tahu bagaimana kondisi di sana. Ini udah nggak bisa dibendung nih. Kebenaran Islam udah nggak bisa dibendung, kan gitu. Udah banyak sekali orang yang mengenal Islam dan memutuskan menjemput hidayahnya. Kalau untuk hal ini ya kita bisa lihat lah. Muriwali buang badan ya, angkat tangan. Wah, walaupun saya anak NTT, walaupun saya kelahiran sana, ya, tetapi saya sudah tinggal di Malang kan gitu. Visi saya bukan untuk NTT, nah, visi dia itu bukan NTT gitu kan. Itu urusannya Esra Soru, Mel Atok dan lain-lain gitu kan. Pendeta-pendeta yang di sana lah, bukan dia. Dia nggak mau disalahkan, dia bilang. Dia katakan, ini kalau yang komen, penonton yang mau menyalahkan dia, ya dia nggak terima gitu. Ya,
Padahal ini kan penonton mengkritik menurut saya. Ya, penonton ini kan mengkritik bahwa harusnya Anda pikirkan apa yang harus Anda lakukan. Tapi kalau orang udah istilahnya tidak pernah mau terima kritikan ya susah. Selalu mencari kesalahan, selalu mengkambing hitamkan orang lain, mengkambing hitamkan kondisi dan sebagainya. Itu apa ya? Perilaku orang tuh bisa dilihat dari dia dalam bersikap. Ya, kalau dia misalnya dapat masalah, terus dia lempar ke orang lain, dia lempar ke keadaan, ya kita tahulah tipikal orang seperti itu gimana. Ya. Saya kalau kena masalah, yang pertama saya pikirkan apa yang sudah saya lakukan, ada yang salah nggak? Ada yang nggak berkenan nggak di mata Allah? Atau sebenarnya Allah lagi uji saya? Itu yang saya pikirkan gitu. Saya nggak akan nyala-nyalain orang lain. Wah ini gara-gara si siapa, si siapa, si siapa. Enggak. Ngapain kita nyalakan orang lain atas kondisi yang terjadi dalam diri kita? Kalau ada yang mau kritik silakan gitu. Bagus dengerin, yang nggak bagus ya udah tinggalkan kan gitu. Ngapain juga Anda merasa, wah saya nggak bersalah, yang salah sana gitu kan. Ini kan kacau. Tapi ya sudahlah. Setiap orang punya cara masing-masing dan saya rasa udah cukup tanggapan kita. Ya, dan sekali lagi ini pandangan pribadi saya. Ya, ini pandangan pribadi saya melihat video dari Pendeta Muriwali yang mengatakan doktrin itu penting ya, yang dia nggak terima ada orang Kristen yang bilang doktrin tidak penting. Ya ini tanggapan pribadi saya dan ini hanya ya masukan, ya pandangan dari saya. Saya punya pengamatan sebagai pengamat diskusi lintas iman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sekali lagi jangan lupa dukung channel ini, bantu share ke teman-teman kalian agar kita makin semangat untuk memberitakan kebenaran ya. Karena tanpa dukungan kalian, ya kita bisa apa? Kan gitu. Mungkin itu saja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.